Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Rekan Tao, saya datang ke sini untuk menyampaikan permintaan maaf saya kepada Anda, dan juga untuk bekerja sama dengan Anda. Sepertinya Anda memasuki kutub terlebih dahulu dan lebih mengenal tempat ini daripada kami. Master Sekte Luo berkata kepada Chen Ping dengan sangat sopan. Bekerja sama denganku. Chen Ping tercengang, dia tidak menyangka Master Sekte Luo akan membuat permintaan seperti itu. Chen Ping memandang orang lain di belakang Master Sekte Luo, terutama Haidafu, tapi tidak menjawab. Orang-orang ini memiliki dendam terhadap diri mereka sendiri, bagaimana Chen Ping bisa bekerja sama. Haidafu dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar bahwa Master Sekte Luo ingin bekerja sama dengan Chen Ping. Kemudian mereka bertukar pandang, siap menyerang pemimpin Sekte Luo dan Chen Ping kapan saja. Tuan Chen, ada apa? Saat ini, Binglu keluar bersama banyak orang suci. Melihat kemunculan tiba-tiba orang suci itu, Haidafu dan yang lainnya langsung waspada, rencana untuk mengambil tindakan terhenti lagi. Pemimpin Sekte Luo memandang Binglu dan yang lainnya. Mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Dia tidak bisa tidak terkejut. Meskipun kekuatan 5 sekte besar bagus, kekuatan muridnya tidak terlalu tinggi. Dan mereka semua tidak seimbang. Ada ratusan murid dari 5 sekte besar. Di antara mereka, yang terkuat berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Hanya ada sedikit. Di belakang Chen Ping, lebih dari 10 wanita dari alam kesengsaraan tingkat 6 tiba-tiba muncul, yang mengejutkan semua orang di 5 sekte besar. Melihat kostum seragam para orang suci ini, terlihat jelas bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Jika suatu sekte memiliki kekuatan seperti itu, Anda dapat membayangkan betapa menakutkannya sekte tersebut. Inilah mengapa Haidafu dan yang lainnya segera membatalkan rencana mereka untuk mengambil tindakan ketika mereka melihat Binglu dan yang lainnya. Seorang teman lama ingin bekerja sama dengan kita. Chen Ping berkata dengan tenang. Kerja sama. Wajah Binglu penuh kewaspadaan. Anda harus tahu bahwa sekte dan keluarga bangsawan yang datang ke sini semuanya ada di sini untuk berburu harta karun dan mencari keuntungan. Siapa yang akan bekerja sama dengan orang lain? Kami baru pertama kali datang ke daerah kutub dan belum mengenalnya, jadi kami ingin bekerja sama. Jangan khawatir, jika kami menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi, kami dapat membagi harta karun yang ditemukan di sana secara merata. Pemimpin Sekte Luo buru-buru berkata pada Binglu. Binglu merasa lega mendengar bahwa Master Sekte Luo dan yang lainnya sedang mencari tempat jatuhnya makhluk abadi. Jelas sekali, orang ini juga telah ditipu, tidak ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di sini. Pemimpin Sekte Luo, tidak apa-apa untuk bekerja sama. Kami tidak menginginkan apapun jika kami menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi. Tapi kami membutuhkan semacam batu tiang di sini, dan Anda tidak dapat memperjuangkannya. Kerja sama. Dari awal sampai akhir, pemimpin Sekte Luo tidak berdiskusi dengan orang-orang di belakangnya, dan hanya menetap dengan Chen Ping. Bagaimanapun juga, benda itu tidak berguna bagimu. Hanya biksu yang melatih keterampilan es yang dapat menggunakannya. Chen Ping langsung memberitahu Master Sekte Luo tentang Jisi. Tidak masalah, karena tidak ada gunanya bagi kita. Kita tidak akan pernah memperjuangkannya. Sekte Master Luo langsung setuju. Senang sekali bisa bekerja sama. Chen Ping mengulurkan tangannya ke arah Master Sekte Luo, dan Master Sekte Luo berjabat tangan dengan Chen Ping. Namun, pada saat berjabat tangan, Master Sekte Luo mengerahkan sedikit kekuatan, seolah-olah dia sedang mengingatkan Chen Ping akan sesuatu. Chen Ping tampak terkejut, tapi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Master Sekte Luo. Haidafu dan yang lainnya juga tidak berbicara. Kami dapat melihat ketidakpuasan di hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun.
Chen Ping mengajak Bing Lu dan yang lainnya untuk beristirahat di dalam gua. Orang-orang dari 5 sekte besar menemukan tempat untuk memperbaiki di luar gua. Setelah fajar menyingsing, mereka berangkat mencari tempat jatuhnya makhluk abadi. Tetapi ketika Chen Ping sedang duduk di tepi gua, dengan mata sedikit tertutup, dan memasuki kondisi kultivasi, tiba-tiba sebuah nafas datang ke arahnya. Chen Ping langsung membuka matanya, dan pada saat yang sama aura di tubuhnya meledak, siap beraksi kapan saja. Bagaimanapun, Hai Dafu dan yang lainnya selalu ingin menangkapnya dan menyerahkannya ke aliansi penyegel iblis untuk menerima hadiah, jadi Chen Ping harus berhati-hati. Ini aku. Tepat ketika Chen Ping hendak mengambil tindakan, suara pemimpin sekte Luo terdengar. Chen Ping sedikit terkejut dan memandang Master Sekte Luo dengan bingung. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Master Sekte Luo secara diam-diam untuk menemukannya. Memikirkan situasi di mana pemimpin Sekte Luo dengan sengaja menggunakan kekerasan saat berjabat tangan dengannya, Chen Ping tahu pasti ada yang salah dengan pemimpin Sekte Luo. Sekte Master Luo, apa yang dapat kamu lakukan? Chen Ping bertanya dengan suara rendah. Master Sekte Luo melihat sekeliling dan berbisik, sebaiknya kita mencari tempat tersembunyi. Chen Ping mengangguk, membawa Master Sekte Luo ke dalam gua, dan memerintahkan 2 orang suci untuk menjaga pintu masuk gua. Pada saat ini, pemimpin Sekte Luo menghela nafas lega, memandang Chen Ping dan berkata, "Rekan Tao, ketika saya bekerja sama dengan Anda, saya sebenarnya ingin Anda membantu saya." Tanda seru, "Membantumu dengan apa?" Chen Ping bertanya dengan ragu. Melihat pemimpin Sekte Luo telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9, Chen Ping tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Hai Dafu dan yang lainnya sudah memiliki niat membunuh ketika mereka datang ke Jiji kali ini. Terakhir kali aku melepaskanmu dari 5 sekte besar, mereka sudah mengkhawatirkanku. Sekarang aku telah menembus alam kesengsaraan tingkat 9, mereka telah setuju untuk bersatu untuk membunuhku. Pemimpin Sekte Luo berkata dengan ekspresi jelek. Mereka ingin membunuhmu. Karena kamu tahu itu, kenapa kamu masih datang? Chen Ping sangat penasaran, jika pemimpin Sekte Luo tahu, mengapa dia datang ke wilayah kutub. Master Sekte Luo tersenyum pahit, saya tidak punya pilihan selain datang. Jika saya tidak datang, Master Sekte Chen pasti akan mati. Mereka bertiga memberi pil racun kepada pemimpin Sekte Tianchen, dan memintanya untuk bekerja sama dengan mereka. Jika saya tidak datang dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, mereka pasti akan menyerang Master Sekte Chen. Apakah ini yang dikatakan Master Sekte Chen padamu? Chen Ping bertanya. Master Sekte Luo mengangguk, dia diam-diam memberitahuku. Saya juga dapat mendeteksi bahwa Hai Dafu dan yang lainnya memiliki niat membunuh terhadap saya. Alasan mengapa mereka belum mengambil tindakan adalah karena mereka ingin menyingkirkanku setelah menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi. Mereka tidak mungkin menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi, kata Chen Ping dengan tenang. Kenapa? Pemimpin Sekte Luo tercengang. Sumber daya sebenarnya di wilayah kutub adalah batu kutub. Hal semacam ini tidak berguna bagi sekte dan keluarga lain. Di wilayah Jiji ini, hanya istana Guanghan dan keluargamu yang membutuhkan Jishi. Semua orang yang datang ke sini tertipu. Chen Ping memberi tahu Master Sekte Luo tentang situasi sebenarnya. Jadi begitu, aku pernah mendengar tentang keluargamu, tapi aku belum pernah mendengar tentang istana Guanghan. Wajar jika pemimpin Sekte Luo tidak pernah mendengar tentang istana Guanghan. Setelah istana Guanghan dihancurkan, istana itu baru saja pulih. Dengan 5 sekte besar yang terpisah ribuan mil, masuk akal untuk tidak mendengarnya. Master Sekte Luo, bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Mari kita bekerja sama untuk menyingkirkan ketiga orang itu. Tanya Chen Ping. Chen Ping juga membenci Hai Dafu dan 3 lainnya, jadi jika dia ingin membunuh mereka, Chen Ping tidak akan ragu. Tetapi Master Sekte Luo menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin sekarang. Jika kita mencari peluang,
ada banyak murid di bawah sekte mereka. Jika kita benar-benar mengambil tindakan, mereka pasti akan saling membunuh. Ini akan sangat menyedihkan. Putra, saya ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan ketiga orang ini tanpa menyakiti murid-murid saya. Chen Ping mendengar apa yang dikatakan Master Sekte Luo dan memahami maksudnya. Master Sekte Luo tidak ingin menyakiti murid dari 5 sekte besar. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari sekte yang sama di masa lalu. Selama Haidafu dan yang lainnya tersingkir, para murid secara alami akan berada di bawah manajemen Master Sekte Luo. Oke, mari kita ambil tindakan saat kita menemukan peluang. Tapi kamu bisa diam-diam memberitahu pemimpin Sekte Chen bahwa aku bisa menemukan cara untuk menghilangkan racun darinya sehingga dia tidak perlu khawatir. Chen Ping berkata kepada Master Sekte Luo. Master Sekte Luo mengangguk dengan gembira. Jika racun Master Sekte Chen didetoksifikasi, pihak mereka akan menjadi lebih kuat. Saat itu, Haidafu dan 3 lainnya tidak akan dapat membuat gelombang apapun. Pagi-pagi, Chen Ping dan yang lainnya berangkat bersama orang-orang dari 5 sekte besar. Sepanjang jalan, setiap orang memiliki agendanya masing-masing dan tidak ada yang berbicara. Namun tidak lama setelah kami pergi, angin dan awan di langit tiba-tiba berubah. Awan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan kepingan salju besar berjatuhan. Suhu turun drastis dalam sekejap, dan banyak biksu harus menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menahan udara dingin. Namun, Ice Dew dan yang lainnya tidak berpengaruh sama sekali. Lagi pula mereka mempraktikkan keterampilan berbasis es dan hidup di lingkungan ini tahun demi tahun. Tuan Chen, batu tiang lain ditemukan di depan. Kali ini, Binglu berjalan ke arah Chen Ping dan berkata, "Di mana?" Chen Ping selalu waspada terhadap Haidafu dan yang lainnya, jadi dia tidak menyadarinya. Binglu menunjuk ke dinding batu tidak jauh dari situ dan berkata, "Semuanya ada di dinding batu, sepertinya ada ratusan." Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan ratusan batu ekstrim bertatahkan di dinding batu di satu sisi. Dulu batu tiang ditemukan di dalam tanah, namun kali ini batu tiang justru ditemukan di dinding batu, tertanam di gunung. Hal ini membuat Chen Ping sangat aneh dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. "Kenapa kamu tidak pergi?" Sekte Master Luo bertanya. "Ada batu tiang di depan." Chen Ping menunjuk. "Ternyata batu tiangnya seperti ini. Kirimkan saja seseorang untuk menurunkan batu tiang itu," kata Master Sekte Luo. Chen Ping tidak bergerak, dia melihat batu-batu itu, dan dia merasakan bahaya di dalam hatinya. Bukan suatu kebetulan jika batu tiang muncul di dinding batu itu. "Tuan Chen, saya pribadi akan memimpin orang-orang untuk menurunkan batu tiang itu," kata Binglu. Chen Ping mengangguk, tapi memperingatkan, "Kamu harus lebih waspada. Saya selalu merasa ada bahaya di sini." Binglu memilih 2 orang suci, lalu melompat menuju dinding batu. Karena adanya medan magnet di sini, Binglu dan yang lainnya tidak bisa melompat terlalu tinggi. Mereka hanya bisa menggunakan kakinya untuk melompat ke atas lagi dengan bantuan dinding batu. Melihat Binglu mendekati batu kutub, tiba-tiba dari dinding batu, menerbangkan cacing hitam keluar dari tekanan gelap. Tidak ada yang tahu bagaimana cacing beracun ini terbang keluar dari dinding batu. Ketika Chen Ping melihat ini, dia melompat, dan pada saat yang sama, telapak tangannya naik. Serangga beracun semacam ini paling takut pada api. Melihat ini, para perawan lain mengeluarkan pedang es, dan pendekar pedang orang-orang yang bergegas keluar, dan langsung menuju serangga beracun yang beracun hitam. Binglu dan 2 perawan, tubuh mereka jatuh dengan cepat. Ribuan serangga beracun ini, tekanan gelap, jika dibungkus di dalamnya, saya khawatir bahkan residu mayat tidak akan ditinggalkan. Chen Ping menabrak api untuk membentuk dinding api, menghalangi serangga beracun. Biarkan Binglu dan 2 tuan punya waktu untuk melarikan diri. Belakangan, ratusan pedang melewati serangga. Meskipun membunuh banyak serangga beracun, itu hanya gerimis untuk puluhan ribu serangga beracun ini. Petik 2.
Membantu. Melihat ini, Tuhan Luo berteriak, dan seluruh orang pergi ke arah serangga. Namun, Haidafu dan yang lainnya tidak bergerak. Lord Luo tidak mengabaikannya dan langsung pergi ke Chen Ping. Ini mungkin kesempatan. Lord Luo berkata dengan bisikan di telinga Chen Ping. Chen Ping berada di saat hati, dan kemudian tubuhnya jatuh dengan cepat. Serangga beracun berkerumun ke arah Chen Ping. Tiba-tiba, dinding batu runtuh, dan monster beruang es yang tampaknya tertidur bahkan melompat keluar dari dinding batu. Kemudian Chen Ping mengerti mengapa batu-batu kutub ini berada di atas dinding batu. Ternyata beruang es itu begitu aneh. Dan cacing beracun ini seharusnya menjadi waktu ketika Esther beruang es, menjaga batu kutub di luar. Tubuh aneh beruang es ini sangat besar dan kuat, dan memiliki puncak-puncak perampokan. Melihat beruang es ini, semua orang terkejut. Chen Ping menyalahkan serangga beracun dan beruang es kelima sekte utama. Karena Naidarich dan yang lainnya tidak ingin melakukannya, ia memaksa orang-orang ini untuk mengikuti serangga beracun dan beruang es. Petik 2. Hanya ketika mereka kacau mereka dapat memiliki kesempatan untuk diam-diam membunuh Haidarich dan lainnya.